coding dan AI dengan materi mengenal coding dan berpikir komputasional. Setelah pembelajaran coding dan AI nanti, saya harap peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, marilah kita saksikan bersama berteaching selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah. Bejo udah sarapan bejo? Ya sudah. Cinta? Ya bagus ya. Siapa yang belum sarapan? Acung jari tangan. Sudah sarapan semuanya. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang coding dan AI ya. Karena Nanda terpilih semua memilih mata pelajaran coding dan AI di kelas 5 ini sebagai pelajaran pilihan. Jadi Nanda termasuk anak-anak yang hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, sebelumnya biar suasananya lebih hidup ya, kita berdiri semua dulu. Maaf ya, panggil
konsentrasi ya. Pak Guru juga kayaknya berutang nih supaya konsentrasi. Mari kita sama-sama melakukan KSE ya. Kita melakukan KSE. Diiringi musik KSE kita. Nanti gunanya melakukan KSE dengan teknik stop adalah memberikan konsentrasi pada kita sebelum belajar. Kemudian kita menjadi rileks dan tenang. Pikiran kita nggak berada di mana-mana, tapi fokus untuk pembelajaran coding karena mata pelajaran yang baru. Ya, apa yang Bapak suruh, kalau Pak Guru nanti suruh pejamatan, silahkan Anda pejamatan. Ya, dengarkan musiknya. KSE ini bertujuan untuk membangun kondisi berkesadaran penuh dengan cara teknik STOP. Baiklah Ananda, silahkan duduk dengan tenang, rileks, menarik nafas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, apa yang terjadi pada pikiran kita. Setelah itu, nanti kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kembali. Hentikan sejenak, letakkan semua pena, pensil, dan fokus. Duduklah dengan tegak, tidak ada yang membungkuk, namun tetap rileks. Rileks, bahu kanan, bahu kiri, letakkan kedua tangan pada paha. Lemaskan jari tangan, letakkan kedua tangan di paha Ananda semuanya. Lemaskan jari tangan, tutup mata perlahan-lahan. Rasakan tubuh bertumpu pada kursi, kaki bertumpu pada lantai. Rasakan, istirahatlah, pijaklah dengan tenang. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam-dalam. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan kembali. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Amati yang Ananda rasakan pada tubuh Ananda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan sejenak. Tubuh mulai dari otot-otot wajah, otot punggung, leher, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha dan lutut hingga betis. Jari-jari kaki, amati apa yang Ananda rasakan saat perut menggembung. Amati saat otot-otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Ananda mengembara pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan-lahan kembalikan pikiran Ananda semuanya
Ya betul, gambar laptop, gambar Chromebook, betul. Jadi coding itu berkaitan dengan dengan apa yang kuat, suaranya kuat, jangan malu-malu. Laptop, dengan gadget, ya kan, berkaitan dengan teknologi. Sekarang Pak Guru menyuruh Ananda untuk membayangkan, seandainya kita punya mainan robot, ya, seandainya kita punya mainan robot, robotnya bisa bergerak, ya. Kemudian apa lagi? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kurang semangat, kayaknya kurang semangat, belum disampaikan tujuan pembelajarannya. Kita belajar pagi hari ini, nak, tujuannya itu supaya Ananda itu nggak takut lagi dengan laptop, nggak takut lagi dengan gadget. Ananda paham nanti bagaimana cara penggunaan teknologi dengan tepat, ya, tujuannya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Nanda bisa melibatkan, ya, kegiatan di rumah maupun di sekolah menggunakan menggunakan alat-alat elektronik, ya. Coba sekarang Bapak minta tolong bantu bacakan Ani, ya. Iya, Ani. Yang kuat Ani. Bayangkan kamu punya mainan robot. Supaya robotnya bisa bergerak, kamu harus beritahu dia apa yang harus dilakukan. Coding itu seperti memberi instruksi kepada komputer atau robot. Kita pakai bahasa khusus yang dimengerti komputer. Ya. Jadi siapa yang tahu apa itu coding? Siapa yang tahu coding? Apa itu coding? Acung? Kan udah dikasih tahu kawannya tadi. Apa itu coding? Ya? Coba. Yang kuat. Coding itu seperti memberi instruksi kepada komputer atau robot. Kita pakai bahasa khusus yang mengerti komputer. Ya, itu pengertian coding. Tepuk tangan untuk Nanda Rehan. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi instruksi tadi itu disebut dengan apa? Coding. Ya, jadi ada gambar apa, nak? Ada gambar apa? Gambar ular tangga. Siapa yang sudah pernah bermain ular tangga, Acung? Nah, itu termasuk coding juga, ya. Ular tangga, coba. Coding itu tadi kan sudah disebutkan sama teman kamu. Kegiatan menuliskan instruksi-instruksi dalam sebuah bahasa programmer yang dipahami oleh komputer. Tujuannya apa? Yang kuat. Untuk membuat suatu program aplikasi atau sistem yang dapat bekerja secara otomatis dan melakukan tugas yang diinginkan oleh manusia. Nanda tahu gak sistem coding dalam permainan ular tangga? Ada apa aja di situ? Ada apa saja? Kalau bermain ular tangga itu kan termasuk unplug. Ada apa aja? Gambarnya ada loh. Gambarnya ada. Ada apa saja di sini, nak? Apa? Ya, mata dadu yang itu. Terus ini anak pion. Terus anak pionnya kayak mana? Sama apa enggak? Sama. Bedanya di
mana? Warna. Warnanya ada berapa, Nak? Ada 4. Kalau warnanya ada 4, berarti yang main ada berapa? 4. Udah selesai itu dulu. Kemudian mata dadunya ada titik 1. Ada yang bermata 2. Ada yang bermata 3. Ada yang bermata 4. Sampai berapa? 6. Sampai 6. Kemudian di alatnya ini, ya, di permainan gambar yang ini, kertasnya ada gambar tangga. Gunanya untuk apa? Untuk naik. Kalau dapat tangga pas di nomor 23 berarti naik. Nomor berapa lagi? 6. Kalau dapat ekor kayak mana? Turun, ya kan? Kalau dapat ekor turun. Siapa yang bisa menceritakan bagaimana sistem coding dalam permainan ular tangga? Ayo, ada yang tahu? Rehan? Ada yang tahu? Yang pertama diapain? Ya, sebelum diapain kan ada 4 orang. Iya, betul. Terus diapain lagi? Ya, yang nomor pertama main tadi kan udah sih, ada giliran nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang main pertama yang nomor 1, dia kocok dapat mata dadu berapa? Mbak dapat mata dadu 3. Maka dia jalan pionnya berapa langkah? 3. Dan seterusnya. Kalau dapat tangga naik, dapat ekor turun. Pak Guru rasa udah pernah nggak main seperti ini ular tangga ya? Tapi kayaknya kok kurang-kurang semangat ya. Pada contoh coding yang amplak, untuk biar semangat lagi, Pak Guru bagi meja. Ini ada kertas sticky note, Pak Guru bagi satu-satu ya. Kemudian Nanda tulis angka ya, bro. Ini angka 1, ini 2, lanjut ya, 3 dan seterusnya. Silakan yang udah dapat kertasnya boleh ditulis. Kita bermain dulu biar semangat. Kayaknya kok loyo itu bermainnya, belajar. Silakan ditulis berurut nomor ya, dari depan 1, 2, 3, 4, 5 terus urut kemarin dan selanjutnya. Ingat yang Anda tulis nomor berapa, nomor urutnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Sudah. Sekarang Pak Guru akan tulis. Ya. Silakan kumpulkan di sini yang angka ganjil. Yang sebelah kanan genap. Ya, silakan tempel. Ayo, semua maju. Cepetan. Semua maju. Mana yang ganjil, mana yang genap. Cepat ditempel. Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk menempel. Mana ganjil, mana genap. Udah gak apa-apa, pasang aja. Mana ganjil? Remnya mana? Udah gak apa-apa, pasang aja situ. Yang sudah silakan duduk. Yang sudah silakan duduk.
yang sudah duduk. Sekarang Pak Guru akan lihat. Ada yang ganjil nomor 1, 7, 6. Katanya ganjil 6. Berarti belum paham. Masa angka ganjil aja gak ngerti. Genap 2, 8, 12, 3. Masa di sini digenap. Bilangan ganjil itu kan yang tidak habis dibagi 2. Ini 16 ya, ya betul. 1, 7, 16, 11. 7-nya ada di bawah kayak mana sih? Udah gak apa-apa lah, biar lebih paham lagi. Siapa yang menulis sekarang Pak Guru berhitung aja dulu. Yang ganjil tepak gitu ya, berurutan. Namanya ganjil tepuk ya. Nanti setelah itu yang genap menyebutkan urutannya setelah ganjil, paham? Umpamanya 1, mulutnya diam, cuma tepuk tangan, pok. Yang 2, kamu mulutnya bunyi 2, ya, paham? Bisa diulang, bisa dimulai? Bisa? Coba 1, 2, 3. Yang kuat tepuknya dong. Tuh ya. Yeay, nanti yang salah kita kasih hukuman deh. Ulang ya. Yang kuat suaranya, dia gak dengar makanya. Yang kuat yang lain, coba ulangi. Jangan tegang. Yang kuat. Ulangi ya dari depan ya. Sekali lagi salah langsung ke depan. Dia tahu mana ganjil, dia tahu mana genap. Ini kan permainan coding juga ya kan Bu. Ulangi. 1. Lanjut. Kok 24? Tadi 16. Maju. Pak Guru suruh yang ganjil maju. Ditepuk itu juga agak bingung. Coba jadi Pak Guru kayak mana arahannya ya. Sekarang maju yang ganjil. Yang ganjil itu yang bertepuk kawannya Nadine. Maju semua yang ganjil. Cepat. Yang genap sini. Lawanan adanya di belakangnya Nadine. Yang genap sini. Maju ke papan tulis. Yang genap, yang ganjil maju ke belakang. Dah. Udah. Buat satu baris memanjang. Sini genap. Jangan ke belakang kali, nanti nabrak, fokus. Dah. Ya Allah ya Rabbi. Pak Guru suruh ada ke sana yang ganjil, yang genap ke sini nggak mudah juga. Udah ngadep ke belakang semuanya aja. Semua menghadap ke belakang, semua menghadap ke belakang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Dah, dengarkan cluenya. Kalau Pak Guru bilang 1, ganjil apa genap? Ganjil melangkahnya ke kanan. Kalau Pak Guru bilang genap 2, melangkahnya ke kiri. Kebalikannya, ya. Pegang pundak temenmu. Dengarkan cluenya. 1, lompat dong bro. Iya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Enggak loh nah. Sama-sama kita juga makan nasi. Pak Guru pemakanan juga gitu observernya. Jadi itu tadi contoh apa nak? Amplak ya. Sekarang contoh hasil kodi yang plak ya. Jadi kode itu ada dua, plak dan amplak. Ingat ya, plak dan kalau yang amplak itu menggunakan tidak menggunakan media. Kalau yang plak menggunakan media elektronik ya, menggunakan gawe. Nah, contoh hasil coding apa aja contohnya? Yang kuat apa aja contohnya? Game. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus lagi. Lanjut. Ya, udah paham makan? Udah paham mana amplak dan tahu kan? Tahu contohnya kan? Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, sekarang Pak Guru kasih tahu. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA atau AI? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa itu? Ada yang tahu? Acung. Yang tahu acung? Sifat, coba sifat. Ya. Kemampuan. Yang kuat sifat. Yang kuat ngomong. Kalau pakai mikrofon. Tak kira terupanya tulisannya. Kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi komputer itu AI ya bisa ada yang mengenali wajah. Ya, kayak handphone Pak Guru nih, kenal sidik jari Pak Guru. Punya HP semua? Ada sidik jarinya wajah, handphone. Selain itu apa lagi? Yang ada di sekitar kita tentang kecerdasan artifisial. Ya, ayo. Ada yang tahu? Selain handphone, apa lagi? Apa lagi nah? Coding itu ada semua di sekitar kita loh nah. Contoh AI itu banyak sekali tiap hari kamu pakai. Apa tuh? Google. Kalau Pak Guru bilang ke Cici, biasa ada di rumah kan udah pernah Pak Guru ajarin Cici kan? Aplikasi Cici, ChatGPT, ya kan? Iya enggak? Iya. Kalau tanya sama Cici, jawab enggak? Iya. Kalau tanya sama Google, dijawab enggak? Iya. Dijawab. Itulah AI. Jadi di bawah ini ada gambar apa nih? Gambar mobil. Mobilnya tidak ada supirnya, tapi bisa jalan sendiri. Itu sudah ada tuh di negara kita. Sebentar lagi di Indonesia ada tuh. Kalau nanti ke Medan atau ke Jakarta, kota-kota besar, begitu di depan pintunya buka sendiri. Padahal nggak ada yang buka. Itu contoh, ya. Contoh kayak juga. Ada yang bisa menyebutkan yang lain? Ada?
Pak Guru tanya, kenapa kita harus belajar coding dan AI? Iya betul Dani, supaya pinter. Terus apa lagi? Yang kok suaranya dong. Apa lagi? Supaya pinter. Terus apa lagi? Kenapa dia harus belajar coding dan AI? Hah? Yang kloknya apa? Iya betul, tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan zaman. Terus apa lagi? Supaya apa lagi? Ada yang tahu? Yang kuat? Iya betul ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Anda kan udah kenal tuh coding ya? Udah kenal kan tadi kan? Apa intinya? Bahasa. Iya betul sekali. Bahasa suruh ya. Suruh, kita suruh. Yang warna birunya apa? Nah, coba bacakan. Baca semua. Jadi berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa itu? Komputasional, berpikir komputasional. Bagian. Iya betul. Jadi berpikir komputasional itu merupakan proses pemecahan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer yang meliputi. Yang pertama ada dekomposisi. Ya, dekomposisi itu memecahkan. Yang kedua ada pengenalan. Apa itu pengenalan pola? Yang ketiga apa itu abstraksi? Yang keempat apa itu algoritma? Ya. Sekarang ada masalah apa ini? Ini masalah apa ini? Apa? Mendung. Apa yang akan Ananda lakukan jika terjadi mendung? Tahu mendung tuh? Anda masih di luar sekolah, di luar udah pulang sekolah, belum sampai rumah. Mendung. Apa yang Anda lakukan? Berteduh. Menurut jawaban dia, ada lagi jawaban lain selain berteduh? Berteduh cuma gitu. Kalau berpikir komputasional itu kan berpikirnya kayak mana sih supaya masalahnya menjadi lebih kecil gitu loh, tidak menjadi sebuah permasalahan kalau mendung gitu loh. Ngapain? Kalau mendung, kalau nada ada mendung, apa? Iya lari. Jawab loh nak. Tadi berteduh ada yang lari. Terus apa lagi? Apalagi? Itu aja. Coba dirangkaikan. Seandainya nih Nanda pulang, tiba-tiba mendung gelap, apa yang Nanda lakukan? Iya. Terus? Iya betul sekali. Tepuk tangan. Coba sekarang jika terjadi ban sepedanya bocor di tengah jalan, apa yang Anda lakukan? Apa
Setelah didorong apa lagi? Bawa bengkel. Terus apa lagi? Apa lagi nak? Diangkat. Terus diapain lagi? Hebat ya. Wah. Seharusnya nak, urutan dari yang pertama diperiksa dulu. Kenapa bocor? Bocornya di mana? Setelah tahu, baru mencari bantuan, tak menelpon tak seperti bawa ke bengkel yang dekat dan seterusnya. Jadi langkah-langkah berpikir komputasional itu, ingat tadi ya, ada berapa? Langkah-langkah berpikir komputasional ada berapa? Dekomposisi itu memecahkan masalah, membagi masalah besar menjadi yang kecil-kecil. Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu? Masalahnya besar nih, terus diperkecil gitu. Ada yang tahu nak? Seandainya Nada nih melakukan pawe besok 17 Agustus kan, mau pawe, disuruh menjadi ketua rombongan, itu kan belum berpengalaman ngurusin anggota. Jadi bagaimana caranya? Harus dibagi dengan tim, bekerja sama, ya. Dibagi timnya, kamu bagian dekor, pamannya kan, yang ini bagian bawah ini dan seterusnya. Yang kedua kata Dina, pengenalan pola, mencari kesamaan masalah, ya. Rasa ini udah tahu lah sampai 4 kita pinter-pinter semua. Kita lanjut karena waktunya udah mau habis. Kemudian manfaat berpikir komputasional apa sih? Ya. Kemudian sekarang Bapak akan tes, bisa nggak kamu berpikir secara komputasional? Bapak punya permainan game, ya silakan ikutin. Udah dibuka Google-nya, silakan dibuka Google-nya. Tapi HTTP pesan ikutin situ Google. Jaringan lagi menggunakan udah diketik nah itu alamatnya.
Ya, silakan presentasi dari kelompok 4. Ya, silakan. Pakai mikrofon, pakai mikrofon. Hidupin mic-nya yang kuat. Udah ngaji-ngaji yang kuat ngomongnya. Berkaki. Ya, ciri-cirinya berkumis. Ya. Terus bebek kayak mana bebek? Bebek. Udah pas itu gambarnya ya. Terus apa lagi? Kakinya. Kaki dua. Ya. Ya, terus ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Silakan duduk. Udah duduk. Nah, ya tadi udah presentasi ya. Itu perwakilan kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah presentasi, kelompok 4 sudah. Jadi berakhirlah sudah pembelajaran coding dan IM pada siang hari ini. Kesimpulannya apa nak? Anda yang paling suka di bagian mana tadi kita belajar? Blocking game. Ya. Terus apa lagi? Di situ aja. Yang lainnya nggak suka. Ya udahlah nggak apa-apa. Namanya pilihan anak-anak yang seperti itu. Ya. Coba tepuk semangat. Pada hari ini disimpulkan udah dievaluasi, udah Bapak tanya tadi ya, tanya udah. Jadi lihat ada Bapak tulis di layar ya. Nanda kerjakan di rumah tentang ini lagi labirin ya, ketik nanti di rumah, makanya ditulis ya. Green, give, blocking, labirin. Ya, itu nanti Nanda dikerjakan di rumah menggunakan handphone masing-masing ya nak ya. Ya? Nggak ada yang jawab. Nanda kerjakan di rumah masing-masing pakai HP orang tua. Ya demikianlah pelajaran pada siang hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Gak ada yang pimpin doa. Kalau ada